Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang. Selamat Gimana siang kabar? juga, Ibu. Ya, Alhamdulillah hari ini sesuai dengan hati saya cerah. Alhamdulillah baik, sehat walafiat, Ibu. iya, alhamdulillah ya Pak ya. Hari ini Pak Iya, Ferry keadaannya baik. Terima kasih ya Pak Ferry sudah datang dan bertemu untuk coaching hari ini ya Pak ya. iya, Bu. Iya, ya. Eh, kita ngobrol eh, tidak akan lama ya Pak ya, paling sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak ya, Iya, betul, Bu. untuk coaching hari ini ya. Kira-kira apa nih tujuan coaching atau yang Pak Ferry sampaikan hari ini? Tujuan saya sih, saya ingin apa ya, mendapatkan solusi ya, Bu ya, dari kegalauan-kegalauan, permasalahan-permasalahan saya yang ada di kelas, Ibu. Gitu. Iya, Bapak bisa ceritakan ya, iya. kira-kira kenapa nih? Galaunya kenapa nih Pak Ferry? Jadi banyak Bu ya dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan di ruang kelas, siswa itu terlihat bosan Bu dalam pembelajaran. Hmm, Heeh. Kayak terkesan pembelajaran itu monoton seperti itu Bu. gitu. Jadi Pak Ferry tuh galau banget ya karena siswanya itu eh, aja ya. Iya Bu, betul. Iya ya, gitu. Jadi pengaruh ke nilai juga Bu. Jadi dari dia bosan belajar di kelas itu akhirnya nilainya itu yang seharusnya baik jadi Mm-mm. berkurang Bu, Oh, karena gitu. bosan tadi mungkin dengan strategi yang sudah saya laksanakan di kelas gitu Bu. Gitu. Nah, kira-kira kalau diberi kesempatan nih, apa yang ingin Pak Ferry lakukan untuk membantu mereka? Yang ingin saya berikan ya ini perubahan sih Bu, perubahan dalam pembelajaran di ruang kelas supaya anak-anak ini menyenangkan dalam pembelajaran di kelas juga mendapatkan nilai yang baik gitu Bu. Oh, gitu. Berarti Pak Ferry akan melakukan perubahan nih supaya anak-anak di kelas ini bisa mendapatkan nilai yang bagus ya Pak ya dan pembelajaran tidak monoton ya Pak ya. Jadi itu tujuan Pak Ferry ya. Oke. Kira-kira apa kekuatan Pak Ferry nih untuk bisa mencapai tujuan itu? Kekuatan saya sih yang pertama saya yakin bahwa saya bisa mencari solusi dari permasalahan saya ke depan dan kekuatan saya juga karena saya ingin yang terbaik untuk anak-anak gitu. Ya. Nah, kalau kita ukur nih Pak nih, kalau kita skalakan ya, the range dari 1 sampai 10, di mana posisi Pak Ferry nih dalam pencapaian agar permasalahan Pak Ferry ini bisa teratasi? Kalau diskalakan Bu ya 1 sampai 10 kayaknya permasalahan saya ini di range 5 Bu. Oh, di range 5. Kenapa tuh Pak? Ya karena apa ya? Itulah yang menjadi kegalauan saya begitu Bu ya. Karena melihat anak-anak ini yang tadinya antusias dalam pembelajaran, tapi seminggu 2 minggu ke depan sudah terlihat jenuh, sudah terlihat bosan gitu Bu. Oh gitu. Jadi kira-kira apa hambatannya nih? Atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Ferry? Ya. Kalau identifikasi saya Bu ya, kayaknya kurangnya pertama itu pendekatan. Hmm. Jadi saya menyamaratakan karakter anak-anak Bu. Oh gitu. Iya, sedangkan kan karakter anak-anak ini berbeda-beda ya Bu ya. Iya betul. Mungkin saya dengan strategi yang A tidak cocok untuk si B, tidak cocok untuk si C juga. Jadi saya kurang memahami dan juga kurang pendekatan kepada anak-anak saya gitu Bu.
Gitu. Tapi selama ini Bapak sudah coba mendekati anak-anak dalam pendampingan proses pembelajaran itu? Justru Bu, saya belum melaksanakan pendekatan tersebut Bu. Begitu. Ya. Iya. Nah, selain itu apa kira-kira solusi yang terbaik yang akan Pak Ferry ambil nih? Ya. Solusi terbaik yang pertama saya akan memulai pendekatan dengan siswa-siswi saya, mulai memahami karakter masing-masing dari siswa-siswi saya, sehingga saya paham kebutuhan mereka satu persatu dan apa pembelajaran yang akan saya berikan ini bisa anak-anak apa ya istilahnya tertransfer dengan baik lah ke anak-anak gitu Bu, tersampaikan dengan baik ke anak-anak. Iya. Nah, tadi kan Bapak udah tuh menyebutkan rencana Bapak ya Pak ya, gitu ada beberapa gitu. Kira-kira mana yang mau menjadi prioritas Bapak gitu? Prioritas saya yang menjadi prioritas saya sih pendekatan Bu ke anak-anak. Begitu. Karena Pendekatan saya anak-anak rasa, ya Pak. iya saya rasa itulah yang saya butuhkan dalam hal ini supaya saya memahami anak-anak saya Bu. Begitu. Nah, baik. Selanjutnya apa nih strategi yang akan Pak Ferry lakukan supaya rencana atau aksi Bapak ini bisa sukses, Pak? Yang pertama saya berkoordinasi dengan wali murid ya Bu ya. Dengan wali murid kita kerjasama, kita jalin apa ya semacam karena kita sebagai guru ini orang tua anak-anak di sekolah yang kedua ya Bu ya setelah di rumah kita jalin komunikasi yang baik, artinya bagaimanapun yang lebih memahami karakter anak-anak itu adalah orang tua. Itu yang pertama Bu ya, komunikasi dengan orang tua. Yang kedua mungkin strategi saya ke depan saya akan lebih giat lagi mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop yang bisa dengan tema misalkan membuat anak-anak ini menyenangkan belajar di kelas, antusias aktif belajar di kelas gitu. Begitu. Nah, eh, kira-kira Pak Ferry ini butuh waktu jangka berapa lama, Pak, untuk bisa rencana Bapak ini sukses? Kayaknya saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 bulan Bu. 2 bulan, Pak. Iya. Ya. Apa ukuran keberhasilan yang tadi sudah Bapak rencanakan Ya, pada anak-anak? ukuran keberhasilan yang bisa saya lihat nantinya ketika anak-anak ini sudah mulai fokus belajar di kelas, tidak ada yang merasa bosan, merasa senang belajar di kelas, welcome dengan guru-gurunya, welcome dengan teman-temannya, dan tolak ukur saya yang terakhir yakni dari proses pembelajaran dan nilai yang akan didapatkan oleh anak-anak. Iya, bagus ya Pak ya. Jadi apa kira-kira komitmen nanti, komitmen Pak Ferry nih tentang rencana aksi yang tadi? Komitmen saya akan terus bersemangat dan juga demi anak-anak, demi saya juga, intinya saya akan melakukan yang terbaik untuk peserta didik saya, Bu. Oh iya, bagus ya Pak ya. Nah, kira-kira Pak Ferry ini butuh dukungan dari siapa nih untuk bisa membantu Pak Ferry untuk mensukseskan rencana dan komitmen Bapak nih? Ya, kalau dukungan, Bu, saya perlu dukungan yang pertama itu dari pemangku kepentingan yang ada di sekolah saya, yakni kepala sekolah tentunya, Bu. Kemudian dari rekan-rekan sejawat, kemudian juga yang terakhir komunikasi yang baik antara saya dan juga dengan orang tua siswa, Bu. Iya. Jadi Nah, ketiga komponen itulah intinya akan bisa sejatinya membantu saya ke depan untuk komitmen saya, Bu. eh, kita sudah
di akhir sesi nih Pak dulu. Ya. Tidak terasa Bu. Ya, tidak terasa ya Pak ya, ternyata Iya kita sudah betul. di akhir sesi nih. Nah, saya cuma ingin tahu ya, bagaimana dengan tindak lanjut sesi coaching ini menurut Bapak? Tindak lanjutnya ya alhamdulillah Bu, saya jadi sepertinya apa ya, menemukan diri saya yang baru, lebih bersemangat, lebih antusias lagi untuk proses pembelajaran yang baik di ruang kelas Bu, bersama anak-anak. Iya, jadi itu yang kira-kira mungkin Pak apa Pak Ferry dapatkan ya dari Ya hasil betul, coaching banyak ya Pak ya. banyak yang saya dapatkan, betul. Ya, salah satunya apa Pak tadi bisa diceritakan Salah lagi? satunya saya jadi paham dan Mm-mm. mengetahui solusi dari setiap permasalahan atau permasalahan yang sedang saya galaukan nih Bu nih. Secara tidak langsung saya apa ya, jadi paham anak-anak seperti apa dan juga bagaimana solusi dan rencana aksi saya ke depan Bu. Iya, ya, ya. Alhamdulillah ya Pak Ferry ya. Jadi Pak Ferry eh, tahu ya bagaimana atau rencana aksi dan solusi ya Ya, langkah-langkah yang ingin Pak Ferry lakukan ya untuk menyelesaikan masalah yang Pak Ferry akan yang Pak Ferry hadapi gitu. Jadi ya betul Bu. tunggu ya Pak ya aksi-aksi nyata berikutnya Siap ya. Bu, siap Bu. Terima kasih banyak Ibu atas coachingnya, membuat saya semakin bersemangat dalam mencerdaskan anak-anak saya Bu. Terima Iya, kasih saya pun Bu. sama ya Pak Ferry ya. Terima kasih banyak Pak Ferry sudah mau coaching hari ini ya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, baik. Pembelajaran Bapak juga sudah bisa menemukan solusinya dan tidak menonton lagi ya Pak ya di kelas. Siap Bu, betul Bu. Terima kasih Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.